Lebih keji dari penjajah, ya ini menjarah bangsa sendiri dengan aturan yang kadang nggak tahu aturan dan kebijakan yang nggak bijak. Koreksi kalau benar. Ini aturan tilang yang baru-baru ini mengada-ngada banget deh. Udah sosialisasi belum? Langsung main tekan aturan aja tanpa adanya kesepakatan semua pihak. Suka-suka dia aja nih yang ngatur. Kayak negara ini milik pribadi dan komplotan. Kita ini cuma numpang ya. Bukannya melegalkan perampasan aset dan hukuman mati ke koruptor, malah merampas aset rakyat. Kalau yang jadi penegak hukumnya minimal pintar, nggak pun cerdas, ya harusnya sahkan dulu tuh undang-undang perampasan aset dan hukuman mati ke koruptor. Tahu apa yang dikerjain. Sama koruptor aja kayak kerupuk kena air. Nggak salah banyak yang bilang ini negara para bajingan. Dimana selalu rakyat kecil yang ditindas dan dijarah. Harusnya sosialisasi dulu sampai ke pelosok daerah, kasih tahu semua masyarakat. Jangan main sita aja, enteng banget lagi nyita aset masyarakat. Belinya pakai duit, udahlah bayar pajak ribet, dipersulit. Kalau nggak bayar pajak juga ditindak, juga disita barangnya. Kocak ya kan? Pengen tahu gue kalau seluruh masyarakat Indonesia serentak nggak bayar pajak gimana ya? Toh dipajakin juga buat dikorupsi. Nah korupsinya dilindungi, rakyatnya dipalakin lagi. Orang kerja keras sampai kredit motor, enak banget main sita aja. Belinya pakai keringat pak, bukan pakai jual perkara orang. Ya, rakyat cari makan dan gaji kalian, gimana kalau kendaraannya tuh disita? Kayak koruptor nggak bernyali kalian. Aturan ke masyarakat, secepat kilat kalian sahkan. Keenakan ya, makan hak orang. Salut gue orang-orang yang lahir di negara ini, kuat banget dizolimi, dipaksa sehat di negara yang sakit. Terus habis kendaraan rakyat disita mau dijual kemana pak? Sumpah nggak pernah semua ini. Akibat penegak hukum nggak paham hukum. Yang penting tetap gajian. Begini jadinya. Akhirnya undang-undang perampasan aset resmi disahkan. Tapi undang-undang perampasan aset rakyat. Jadi nanti kendaraan yang 2 tahun pajaknya mati itu bakal disita sama negara. Giliran kayak begini aja cepet pak, bu. Giliran undang-undang perampasan aset buat para koruptor yang udah jelas-jelas bikin negara kita tuh hancur, itu kok nggak selesai-selesai. Emang bener-bener nih para perwakilan rakyat kita nih memang bener-bener kerjanya gercep gitu. Gercep kalau undang-undangnya menyusahkan rakyat. Bahwa Indonesia sekarang tuh masyarakatnya ya bingung, presidennya juga bingung, menterinya bingung. Kalau saya menilai, saya boleh menilai dong. Menterinya itu bingung, lurah bingung, rakyatnya bingung. Lalu kiai ini mungkin bisa jadi bingung brahmananya. Lah ini secara terang-terangan artinya kemana arahnya ini? Karena tidak ada jiwa kepahlawanan menurut saya. Tidak ada orang yang berniat nahi mungkar atau numpes durang koromurko kalau istilah saya. Saya akan merana, mari kita menatap Indonesia ke depan dengan turunnya undang-undang perampasan aset. Yang saya tahu isunya, isu loh ya, saya tidak maulah ibaratnya mengkorek lebih jauh undang-undang apa yang disahkan dan sebagainya. Karena apa? Saya paham sekarang sudah keblaburan undang-undang. Tingkat penalaran orang sekarang itu tidak ada rasa rumangsane ngurip babar blas. Ngitung paweling kaki Sabto palon pamono swantara tapi ulo salam yo atur bagyo isukono swantara. Wilah ing jati nukuni ajat-ajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Saya mengutip dari beberapa ceritanya orang sepuh kalau pada akhir zaman itu ada yang mengatakan yang paling baik, kan ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang paling baik. Agar bisa menang lan menangi sakbubare perang kesucian atau perang Bharatayuddha Jaya Binangun, itu mesti menepati dharma hidup yang sejati. Sekali lagi mesti menepati dharmanya hidup yang sejati. Dan apapun alasannya, dharma pun tetap perlu ragad.
Jadi tidak cuma, mohon maaf, RAPBN saja yang perlu rencana anggaran belanja negara atau rencana anggaran belanja daerah. Itu yang namanya menepi setiap individu yang saya maksud itu tentu perlu pragat atau pembiayaan. Nah, karena saya menepati, berupaya untuk menepati dharma hidup yang sejati, itu pun tidak lepas dari pembiayaan ya. Untuk apa kita menepi? Untuk apa kita menepi? Ya, menepi dan menepati dharma hidup yang sejati. Itu tentunya kehidupan ini adalah mengalami dekadesi, baik dekadesi moral atau umbuling kahanan lah cara anunya, tabrakannya kemauan hati dan pikiran lah. Ini kan perlu kita perang, artinya perlu kita perang itu kita mesti bisa mengambil titik tengah untuk mencari jalur yang sesungguh-sungguhnya, bahwasanya pemahaman hidup itu, mohon maaf semaaf-maafnya, wong urip ora cukup dadi presiden. Apa gunane kowe dadi presiden? Apa gunane kowe dadi bupati? Apa gunane kowe dadi lurah? Manakala tidak bisa menepati dharma hidup yang sejati. Saya tidak akan mengutip lebih jauh terkait dengan dalil-dalil yang macam-macam, namun pada prakteknya juga mohon maaf sekarang makin banyak pengajian juga akhlak itu semakin tidak karuan ya, menurut saya dan mungkin juga menurut orang banyak ya. Semakin banyak pengajian pagi, siang, sore ya, mohon maaf saya melihat di media sosial itu yang terkenal dengan Pulau Seribu Masjid ya, ketika pas saat sholat itu atau jam tibanya sholat ya, tiba jam sholat itu yang namanya pengeras suara itu laksana tawon bubar. Tawon bubar itu ya ngangung begitu loh. Nah, akhirnya hikmah di sini mungkin tidak ada. Ya, hikmah di sini mungkin hanya secara syariatnya yang berlebih-lebihan, namun secara hakikatnya ini bawang kontong. Bawang kontong itu ya orang itulah, tidak ke utara, tidak ke selatan. Intinya ya hanya apa? Pencitraan atau biar dikatakan baik ya, namun tidak mau dikatakan buruk. Lah padahal orang yang maunya dikatakan baik, kalau saya sering mengatakan bahwasanya hanggung gumunggung ugungan sadino dino ya, guru aleman, orang yang suka dipuja ini juga mohon maaf sumber kecelakaan, sumber celaka. Orang suka dipuja ini sumber celaka, baik pada dirinya maupun kepada orang lain. Makanya hanya mampu berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi tidak mampu menumpes, kalau istilah Jawa itu tidak mampu nahi mungkar atau membinasakan keangkara murkaan, tidak mau ekspansi ke arah situ. Contoh umpamanya, sudah tahulah itu kepala desa, bahwasanya di situ banyak riba. Kepala desanya ya nggak berani ngomong karena takut dikatakan kepala desa yang nggak baik, umpamanya seperti itu. Ada kiai umpamanya sudah tahu riba itu sudah jelas menjadi musuh Allah dan Rasul, ada yang mengatakan itu lagi adalah nanti dosanya laksana anak mengawini ibunya. Namun ketika kiai itu melihat di situ tetangganya ada riba, ya dibiarkan saja. Karena apa? Kiai ini takut resiko, ya takut resiko. Mungkin bupati juga tahu, Pak Prabowo mungkin juga tahu, tapi karena ya disitulah yang namanya bisa berbuat baik, bisa amar ma'ruf, tapi tidak bisa nahi mungkar. Lah saya akan mengkorek lebih jauh, dalam arti lebih jauh ini menatap bangsa kita, ya bangsa kita itu sekarang kalau kita pikir, kalau kita renungkan, ya kita berpikir lalu merenungkan, lalu kita melangkah, semestinya begitu. Bahwa Indonesia sekarang masyarakatnya ya bingung, presidennya juga bingung, menterinya bingung. Kalau saya menilai, saya boleh menilai dong. Menterinya itu bingung, lurah bingung, rakyatnya bingung, lalu kiai ini mungkin bisa jadi bingung brahmananya. Lah ini secara terang-terangan artinya kemana arahnya ini? Karena tidak ada jiwa kepahlawanan menurut saya. Tidak ada orang yang berniat nahi mungkar atau numpes durang korong murko. Kalau istilah saya, numpes durang korong murko adanya berbuat baik, umpamanya ngasih makan anak yatim di syuting umpamanya, lalu berbuat amal di masjid,
dipublikasikan. Wah, ini amal dari Pak Irwan, Irwan Suroso umpamanya itu. Orang Purwokerto walaupun dia sudah miskin, tapi masih bisa membantu umpamanya. Dari saudara Patos umpamanya. Ini di masjid ini menyumbang ini walaupun dia miskin, namun ketika dia tidak menyumbang, saya yakin tidak mungkin akan dipuja. Artinya sifat dipuja ini adalah seburuk-buruk sifat menurut saya. Menurut yang lain mungkin adalah sebaik-baik sifat. Orang yang suka dipuja itu adalah sebaik-baik sifat, monggo saja. Saya akan meranah, mari kita menatap Indonesia ke depan dengan turunnya undang-undang perampasan aset. Yang saya tahu isunya, isu loh ya, saya tidak maulah ibaratnya mengkorek lebih jauh undang-undang apa yang disahkan dan sebagainya, karena apa? Saya paham sekarang sudah keblaburan undang-undang. Indonesia ini sudah keblaburan undang-undang. Namun yang dicake undang-undangnya ini menurut saya tidak ada yang ngepasi dengan Toto sing rasa Kang Yonto, artinya tidak bisa menggunakan perasaan lah. Padahal kita itu sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Dan lalu saya akan mengatakan bahwa yang demikian itu mungkinkah yang tertera dalam, mohon maaf, Jangka Jayabaya ini ing besok tembe bakal ono ya pemimpin sing sak umure jagung, sakwise ono Ratu Sewu. Lah, Ratu Sewu saya mentafsirkan setelah otonomi daerah, ya, bupati dipilih oleh rakyat, sehingga tidak ada peran sedikit pun nih yang namanya gubernur memecat bupati, nggak bisa. Lalu presiden memecat bupati, karena apa? Kecuali yang memecat itu rakyat atau dia atau beliau-beliau para pejabat ini melanggar aturan yang sudah jelas lah, sudah jelas harus tidak memenuhi kriteria menjadi bupati, umpamanya tersandung pidana, umpamanya seperti itu, atau pembunuhan atau apa, kriminalitas gitu. Lah, namun yang demikian ini adalah merupakan hal yang tidak masuk dalam alam pikir orang sekarang. Yang saya maksud, tingkat penalaran orang sekarang itu tidak ada rasa rumangsane murid babar blas. Nyaris tidak bisa mengukur perasaan orang lain, laksana diri sendiri. Lah, inilah yang saya katakan miskinnya ini. Dan lalu saya akan mengatakan bahwasanya besok tembe bakal ono lakon dom tugel gosok pajak. Lah, saya menafsirkan andai kata undang-undang perampasan aset yang semestinya dialokasikan untuk koruptor, dan lalu timbul undang-undang tilang, ya, sudah nyata-nyata itu ditilang. Secara hukum batin saya akan mengatakan ditilang. Lah, wani-wani ini ngedek wong sing lagi melaku nang dalan begitu loh. Lah, ini saya mengatakan belak-belakan saja. Jangan-jangan orang itu sedang sangat penting, umpamanya akan menjenguk orang sakit, umpamanya arep babaran ya lahiran umpamanya. Loh, kok wani-wani nih lah. Kalau operasi yang sehat, menurut saya operasi kepolisian lah, operasi kendaraan bermotor umpamanya, itu lebih baik secara persuasif, RT suruh datang ke rumah, ini loh pajakmu diampuni, pajakmu yang sudah sekian, datanya mana, yang penting ada datanya, kamu cukup membayar tahun ini, sehingga itu akan lebih mempermudah masyarakat, tidak ke sana-sana tapi dijemput bola, umpamanya begitulah. Nanti tentunya wong namanya RT itu juga butuh rokok, ya dipahami lah, jangan seperti sekarang. Mohon maaf, saya itu dulu ahli proposal untuk kepentingan umum, ya, ahli proposal untuk kepentingan umum. Yang saya ingat desa Karangbenda, Gerumbul Sodong, dulu itu jalan masuk ke laut itu nggak diaspal. Dan saya yang mengajukan proposal, biayanya berapa sampai diaspal, yang menerima borongan itu adalah General Supplier, CV apa atau PT apa dulu saya lupa. Yang jelas saya yang mengajukan, tidak ada, mohon maaf, tidak ada imbal setimbalnya dari perusahaan itu, dan tidak dipahami pula oleh desa dan pemerintahan lainnya, sehingga mohon maaf saya kan tombok cara lah. Ini perlu dipahami, artinya hukum imbal setimbal ini memang perlu diterapkan. Nah, kalau seperti ini terus ya, mungkin bisa jadi Pak Prabowo itu hanya sumur jagung. Sekali lagi, mungkin bisa jadi kan, ya bisa jadi bisa enggak gitu loh.
Pak Prabowo ini setelah ada lelakon Ratu Sewu saya tafsirkan adalah otonomi daerah, itu mungkin terjadinya presiden yang hanya seumur jagung. Saya tidak mendoakan Pak Prabowo yang demikian, namun manakala welas asih marang sepodo padaning titah, ya, itu tidak terlaksanakan oleh Pak Prabowo, dan lalu saya akan mengatakan perlu dipahami Pak Prabowo yang bahwasanya saka guru pemerintahan itu adalah rakyat. Sekali lagi saya mengatakan, saka guru pemerintahan itu adalah rakyat. Ketika rakyat sudah balelo, akan memimpin apa negara ini, ya kan? Jadi saya ingin sekali menyampaikan bahwasanya bisa dikatakan ini merupakan surat terbuka untuk pemerintahan seluruhnya dari pusat sampai ke daerah, bahwasanya masyarakat sekarang sudah gembor-gembor ya, tangisan batin lah. Tangis batin ini karena kebanyakan, mohon maaf semaaf-maafnya saya akan mengatakan pula kepada para ulama, ya, jangan terlalu sering tarikan, ya. Sekarang mayoritas itu Islam, mayoritas agama adalah Islam, ya. Saya mengatakan Idul Fitri sibuk mencari duit, Idul Adha sibuk mencari duit, lalu ditambah lagi muludan, lalu ditambah lagi rajaban, lalu ditambah lagi, mohon maaf, haul saking kurangnya, dan masih banyak imtihan dan sebagainya lah. Ini perlu dipertimbangkan gitu loh. Kalau saya mengatakan Kang Deddy Mulyadi ini bolehlah ke sekolah seperti itu, namun pengawasan pula kepada kegiatan-kegiatan agama yang berlebihan menurut saya. Kan itu semua tidak wajib. Ya, peringatan ini, imtihan, wisuda pondok pesantren ini juga nggak wajib menurut saya gitu loh. Jadi sekarang ngukur rasaning rakyat seperti dirinya sendiri, andai kata saya menjadi rakyat kecil. Intinya saya mengatakan saka guru pemerintahan adalah rakyat. Manakala rakyat sudah balelo, yang karena ditekan tarikan A, tarikan B, lalu pajak, lalu mohon maaf ya, katanya menurut media sosial ini bahwasanya nanti motor yang 2 tahun tidak dipajak bisa dimasukkan ke bisa disita, intinya seperti itu. Nah, kalau ini terjadi, niscaya masyarakat akan balelo dan engkau akan memimpin siapa? Pimpinlah negeri ini dengan welas asih, hei Pak Prabowo dan seluruhnya, dan bupati dan gubernur, jangan sopos-sopos saja gitu loh. Intinya jangan sopos. Buktikan kalau kamu tresna, separuh hartaku untuk membayar pajak kendaraan masyarakat pedesaan, umpamanya seperti itu loh. Namun kalau demikian, saya yakin undang-undang nanti akan dilawan oleh rakyat. Saya rasa demikian. Terima kasih.